Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 2033-2034. Di sisi lain, Soros tiba di kafe di mana seseorang sudah menunggunya. "Soros, kamu sedikit terlambat," Ford berkata ketika dia melihatnya. Paulsen sedang minum kopi sepanjang waktu sambil melihat dokumen di tangannya tanpa berbicara. "Saya pergi mengunjungi Jasper. Pemuda dari Summerland ini masih sama bodohnya dengan sebelumnya." Huff. Ketika dia mendengar nama Jasper, Paulsen berhenti membolak-balik dokumen itu. Dia kemudian menatap Soros dan berkata dengan bercanda sambil mengangkat alis, "Sepertinya kamu tidak berhasil memanfaatkannya." Paulsen melihat melalui Soros dengan kalimat ini. Ini bukan kali pertama Soros gagal memanfaatkan situasi. Di sisi lain, Ford tidak terlihat menikmati pemandangan ini. Wajahnya tegang saat mengingat rasa malu yang diderita keluarganya ketika mereka menjadi sasaran sebelumnya. Itu masih tergambar jelas di benaknya. Jasper memiliki status yang sangat tinggi di Summerland saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa itu akan sama di Amerika Serikat. "Ini kontraknya, ayo lihat." Paulsen menyerahkan dokumen itu kepada Soros setelah mendengar apa yang dikatakan Ford. Kondisi yang dirinci menargetkan Jasper, tetapi tidak permanen. Mereka semua memiliki batas waktu. Setelah periode berakhir, tidakkah Jasper bisa kembali lagi? Soros mengerutkan kening. Jelas, kontrak itu tidak terlalu memuaskan baginya. Kontrak itu memang memiliki batas waktu, tapi bukan untuk menghancurkan Jasper. "Kita tinggal menunggu waktu yang akan datang." Paulsen mengetuk meja, wajahnya muram. Waktu yang disepakati oleh pihak yang berunding segera tiba dan lokasi ditetapkan di aula besar sebuah hotel. Jasper dan yang lainnya sudah mengambil tempat duduk mereka sementara Soros dan gengnya datang sedikit terlambat. "Maaf semuanya, aku merasa sedikit mual karena makan makanan di sini tadi malam." Soros mencibir begitu dia memasuki pintu, dengan jelas mengejek pihak lain dengan senyum di wajahnya. Paulsen dan Ford yang berjalan di sampingnya tidak mengatakan apa-apa. Paulsen memegang dokumen di tangannya yang tampaknya menjadi bahan diskusi hari ini. "Apakah Pak Soros lebih suka makanan cepat saji barat? Roti seharusnya lebih cocok untukmu." Jasper menjawab sambil tersenyum. Wajahnya terlihat sangat ramah, seperti baru saja bertemu dengan teman lamanya. Bahkan ketika yang lain duduk di sisi lain, mereka bisa merasakan gelombang ombak di seberang meja. Ketika Soros mendengar kata-kata Jasper, senyumnya membeku di wajahnya. "Kenapa kamu tidak mencari dokter untuk memeriksa tubuhmu dulu? Jangan jatuhkan bola di saat kritis seperti itu." Kemampuan Jasper untuk menyindir pun tak kalah dengan Soros. Karena orang ini suka bertingkah eksentrik, maka dia akan melawan dengan cara yang sama. "Pak Paulsen, bisakah kita membicarakan urusan kita sekarang?" Brown yang lumpuh berkata dari samping. "Tentu saja, kami mengusulkan kontrak ini. Anda harus melihat dan melihat apa yang ingin Anda tambahkan sehingga kami dapat memasukkannya tepat waktu." Paulsen tidak menunjukkan ekspresi dan menyerahkan dokumen itu langsung ke Jasper. Jasper hanya meliriknya dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, dia menyerahkan dokumen itu kepada orang lain untuk dilihat. Celine dan Anna sama-sama mengerutkan kening setelah membacanya. Jelas, ada yang salah dengan kontraknya. "Pak Paulsen, ini mungkin terlalu berat sebelah." "Ya, itu sebabnya kami mengatakan bahwa Anda dapat mengajukan persyaratan apapun dan kami akan menerapkannya." Paulsen mengalihkan pandangannya ke Jasper ketika dia selesai berbicara. Yang terakhir tersenyum acuh tak acuh dan melemparkan dokumen itu ke atas meja. "Sejauh menyangkut dokumen saat ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Tetapi jika Anda ingin saya menyebutkan persyaratan saya dapat memberitahu Anda yang pertama sekarang." "Yang pertama?" Soros mengerutkan kening setelah mendengar itu. "Apa maksudmu yang pertama? Apakah itu berarti Anda memiliki lebih banyak?" Jasper melipat tangannya di depan dada dengan ekspresi santai. "Tentu saja, bukankah Tuan Paulsen mengatakan bahwa saya harus memberitahu kalian persyaratan saya jika saya memilikinya? Jadi tidak apa-apa bagi saya untuk menyebutkan beberapa lagi." Paulsen tersenyum.
Baiklah, silakan. Pertama, saya harus mengembalikan uang itu ke rekening Summerlin. Anda tidak dapat menyangkal ini. Baiklah, kita bisa menerima ini. Soros menjawab. Kedua, karena Anda telah memberi saya aturan untuk tidak masuk ke pasar saham Amerika Serikat selama 3 tahun, Anda juga tidak diizinkan masuk ke saham Summerlin A dan saham Harbor. Jasper, tidakkah menurutmu yang satu ini agak berlebihan? Wajah Soros gelap, dan jelas bahwa dia enggan untuk menyetujui ini. Jasper terkekeh ringan dan menatap Soros dengan bibir melengkung. Betulkah? Saya tidak merasakan hal yang sama. Saya pikir itu sebenarnya cukup bagus. Itu hanya timbal balik. Karena Anda membatasi saya memasuki pasar saham Amerika Serikat, maka saya akan mencegah Anda datang ke sini. Ini sangat tepat. Ini mungkin terdengar sama di permukaan, tetapi Jasper memiliki satu hal yang lebih dari mereka. Uang, mendapatkan kembali semua uang yang diperoleh dari pasar saham Amerika Serikat akan membutuhkan sejumlah besar uang. Jasper, Soros mengangkat suaranya. Kami setuju. Sebelum Soros selesai berbicara, Paulsen memotongnya. Semua orang memandang Paulsen serempak sementara pihak lain masih mempertahankan keanggunan yang sama. Paulsen dengan jelas mengekspresikan keanggunan keluarga Rothschild yang terukir di tulang. Juga, ada rasa bangga. Kali ini, pemerintah Amerika Serikat meminta Paulsen untuk bernegosiasi karena nama keluarga Rothschild. Selama dia ada di sini, Jasper harus menunjukkan rasa hormat padanya terlepas dari situasinya. Apa? Soros memandang Paulsen dengan heran. Ketika mereka dalam perjalanan ke sini, mereka mengatakan bahwa ini akan dilakukan sesuai dengan kontrak, tetapi sekarang ada perbedaan pendapat. Kami dapat menerima Jasper mengambil uang kembali dan kembali untuk melindungi pasar saham, tetapi jika kami harus berhenti menyerang Jasper, lalu bagaimana kami dapat melanjutkan permainan? Soros tampak tersinggung. Lebih baik bagimu untuk membuat keputusan yang baik. Bagaimanapun, yang kita inginkan sekarang adalah hasil. Setelah mengatakan itu, Jasper menatap Ford lagi. Ford tidak mengatakan apa-apa sejak dia masuk. Orang ini juga memiliki prestise tertentu di Amerika Serikat, dan tidak mungkin baginya untuk hadir hanya sebagai hiasan. Soros, kami datang ke sini untuk mengakhiri masalah ini, bukan untuk membuatnya gelisah. Ford dan saya setuju dengan permintaan lain. Setelah Paulsen selesai berbicara, dia berhenti berbicara seolah itu bukan diskusi, tetapi perintah. Yah, karena kalian sudah membuat keputusan, maka aku tidak akan mengatakan apapun. Soros tutup mulut, tapi ada ekspresi keengganan di matanya. Jasper melirik mereka bertiga. Soros marah sementara Ford tanpa ekspresi dan tidak menunjukkan emosi apapun. Hanya Paulsen yang tersenyum sepanjang waktu. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan karena mereka tidak akan pernah menunjukkan bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya. Karena kalian bertiga tidak punya pertanyaan lain, maka ini sudah selesai. Paulsen mengangguk dan kontrak akhirnya diselesaikan. Perang keuangan yang berlangsung lama juga telah berakhir. Namun, Jasper masih memiliki sedikit kegelisahan di hatinya. Di permukaan, memang tidak ada masalah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik layar. Karena masalah ini telah diselesaikan, maka kami akan kembali sekarang, kata Paulsen kepada semua orang. Oke, kita akan bertemu satu sama lain jika ada kesempatan di masa depan. Jasper tidak meminta mereka untuk tinggal. Setelah keduanya saling memandang, mereka berdua dengan jelas memahami niat masing-masing. Ford melewati Jasper. Jasper, apakah kamu bisa mempertahankan prestisemu saat ini di masa depan? Suaranya tidak keras, tapi Jasper bisa mendengarnya dengan jelas. Jasper melihat punggung Ford dan tersenyum ringan. Abad baru-baru saja dimulai. Setelah kelompok dari Amerika Serikat pergi, semua orang menarik napas lega. Oke, masalah ini akhirnya diselesaikan. Jasper, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Brown yang lumpuh tidak merahasiakan kekagumannya terhadap Jasper. Jasper memiliki perasaan campur aduk di hatinya saat dia melihat kontrak. Dia merasakan sedikit kegembiraan, sedikit kelegaan, dan sedikit kebingungan. Dia tidak bingung tentang arah, tetapi hatinya yang telah kembali tenang. Karena semua orang telah pergi, mari kita makan bersama dan memperlakukannya sebagai makan malam keluarga biasa.
Setelah Jasper selesai berbicara, dia ingin membawa semua orang ke restoran. Namun, Brown yang lumpuh tidak menanggapi. Kemudian, dia melirik Celine dan Anna. "Tidak, terima kasih. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Anda harus pergi makan dulu. Saya akan menghubungi Anda di malam hari." Saat dia berbicara, dia menuju ke pintu. Setelah dia mengatakan itu, dia segera pergi. Sekarang, Jasper dan dua wanita cantik yang menakjubkan ditinggalkan di kamar pribadi. Mereka bertiga tampak malu berada di meja yang sama dan Jasper gelisah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin meninggalkan situasi saat ini juga. Pada saat ini, Anna tiba-tiba berdiri, melirik waktu di arlojinya, dan tersenyum. "Aku tidak akan tinggal untuk makan kalau begitu. Saya masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di tempat kerja dan saya hanya datang ke sini untuk negosiasi. Dan karena masalah ini telah diselesaikan, saya tidak perlu tinggal lebih lama lagi." Anna menunjukkan senyum yang sesuai dengan kesempatan itu, tetapi Jasper merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya ketika dia memandangnya. "Aku akan meminta seseorang untuk mengirimmu pergi." "Tidak dibutuhkan. Saya akan pergi sekarang." Anna menolak, mengambil foto kontrak, dan meninggalkan kamar pribadi. Saat ini, Celine adalah satu-satunya orang yang duduk di meja di dalam ruangan. Dibandingkan dengan ketidaknyamanan Brown dan Anna yang lumpuh, Celine sepertinya datang ke sini untuk makan. Dia meraih Jasper dan menuju ke restoran bersamanya. "Mengapa Anda tidak bisa makan ketika saya satu-satunya yang tersisa?" Dia melirik Jasper bercanda dan berkata menggoda dengan ikal di bibir merahnya. Jasper menggelengkan kepalanya, matanya tertuju pada dokumen itu. Celine membaca apa yang ada di pikirannya sekilas. Berhenti melihatnya. "Tidak ada masalah dengan kontrak ini, apalagi saya sudah mencatat semuanya." Setelah berbicara, dia mengeluarkan perekam suara dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia memberikannya kepada Jasper. "Tidak peduli apa, kita sudah mendapatkan hasilnya. Ini masih merupakan pencapaian besar terlepas dari hasilnya. Anda mungkin tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang akan datang. Saya ingin tahu bagaimana orang-orang di Swallow Capital akan memberi Anda hadiah," kata Celine. Jasper tidak pernah memikirkan hal ini. Dia menyelamatkan Harbor Stocks karena kebaikan hatinya. Tidak ada yang perlu disyukuri, dengan kata lain, inilah yang harus saya lakukan. Meskipun kedengarannya seperti aku membual, bahkan jika orang lain yang berdiri di sini dan bukan aku, Jasper lain, mereka akan tetap melakukan hal yang sama. Properti Summerland tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan tidak sedikit pun. Setelah mendengar ini, Celine terdiam. Dia tidak begitu setuju dengan apa yang baru saja dikatakan Jasper. Dia merasa bahwa jika orang lain berdiri di posisi Jasper, mereka tidak akan membuat pilihan yang sama seperti Jasper. Jasper tidak memiliki latar belakang keluarga yang besar atau ambisi yang biadab dan kejam. Semua yang dia miliki sepertinya benar. "Kamu telah melakukan sesuatu yang hebat, tunggu saja kabar dari Swallow Capital." Sejak Anna pergi, dia mungkin sudah kembali untuk melaporkan berita. Setelah beberapa waktu, Swallow Capital pasti akan menghadiahimu dengan sesuatu yang besar. Apapun. Lebih baik bahagia dan riang saat ini. Jasper merentangkan tangannya dan memiringkan kepalanya ke belakang. Dia menggeliat dan tampak seperti baru bangun dari mimpi panjang. Celine tersenyum dan menatapnya tanpa daya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.